Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baik, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila. Seperti pada materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran inilah yang kemudian bersumber dari Pancasila, kemudian dijabarkan ke dalam batang tubuh di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran ini ada 4, di antaranya pokok pikiran 1, yaitu persatuan, pokok pikiran 2, keadilan sosial, pokok pikiran 3, kedaulatan rakyat, dan yang terakhir, pokok pikiran keempat, yaitu ketuhanan. Pokok pikiran 1 tentang persatuan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya seperti ini. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambaran di dalam Pancasila sendiri tergambar pada sila kedua, yaitu sila persatuan Indonesia. Pada batang tubuh dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1, pasal 35, dan pasal 36. Bagaimana implementasi dalam kehidupan bernegara? Di sini disebutkan bahwa setiap warga negara mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perseorangan, sehingga terciptalah persatuan di dalam negara Indonesia. Ini adalah bunyi dari pasal-pasal di dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok pikiran 1, yaitu persatuan. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah merah putih. Pasal 36. Bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambaran di dalam Pancasilanya tergambar pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada batang tubuh UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 23, 24, dan 27. Bagaimana implementasi dalam kehidupan bernegara? Keadilan sosial ini bermakna kemakmuran dan kesejahteraan yang merata, dinamis, dan meningkat. Jadi, masyarakat Indonesia secara keseluruhan diharapkan memiliki kemakmuran dan kesejahteraan yang merata, dinamis. Artinya, kemakmuran itu meningkat tiap saatnya, boleh turun tapi tidak dalam kesejahteraan yang paling bawah, gitu. Kemudian meningkat seperti itu. Jadi bergerak kesejahteraan itu. Jadi tidak hanya golongan tertentu saja yang sejahtera, diamanatkan di dalam pokok pikiran UUD 1945 ini bahwa keadilan sosial itu seharusnya adalah merata, dinamis, dan meningkat. Kemudian setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi. Jadi semua warga negara Indonesia punya hak dalam untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian juga berkontribusi dalam bidang-bidang keahliannya masing-masing. Bagaimana bunyi pokok pikiran kedua, keadilan sosial ini? Terlihat dalam pasal 23, disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, anggaran RAPBN, RAPBD, anggaran negara, anggaran daerah, itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Gitu. Jadi hati-hati, tidak boleh korupsi anggaran-anggaran negara. Karena itu sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa itu adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kantong-kantong pribadi dari pemangku kebijakannya. Makanya sekarang banyak sekali kasus-kasus korupsi di daerah ini sangat melanggar daripada pokok pikiran kedua ini. Selain menyengsarakan ya, korupsi itu juga sangat melanggar undang-undang. Kemudian pasal 23, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan hukum yang adil. Tidak terkecuali siapapun, mau itu pencuri sendal, mau itu pencuri kayu, mau itu maling besar, mau itu koruptor, koruptor yang cuma 100 juta, apalagi koruptor yang sampai triliunan, itu semuanya mendapatkan hukum yang adil di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang tergambar pada pokok pikiran kedua. Kemudian pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 3, maksud saya pasal 27 ayat ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Di sini kelihatan ya, di pasal 27 ini lebih digambarkan lagi bahwa semuanya menjunjung tinggi hukum, tidak ada kecuali, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian berhak wajib ikut serta dalam bela negara. Begitu. Masih PR sekali ini keadilan sosial ini. Ya, salah satunya nanti akan menjadi PR teman-teman sebagai tenaga kesehatan. Teman-teman harus menggambarkan keadilan sosial dalam setiap aspek pemberian asuhan keperawatan yang diberikan. Jadi harus adil dan merata. Bukan karena dia pejabat, jadi teman-teman memberikan asuhan keperawatan terbaik. Karena dia warga miskin, pakai BPJS kelas 3 lagi. Jadi asuhan keperawatannya asal-asalan, tidak begitu ya. Karena profesi kita adalah profesi yang diatur oleh undang-undang. Ada undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Keperawatan yang mengatur itu. Yang pasti Undang-Undang Keperawatan ini sumbernya salah satunya adalah pokok pikiran kedua ini, keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Dalam pembukaan UUD 1945, pokok pikiran ini disebutkan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, pemusyawaratan, perwakilan. Gitu ya bunyinya ya. Setiap hari Senin kita baca ya. Biasanya waktu SD, SMP, SMA. Kemudian gambaran di dalam Pancasila, sejalan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Pada batang tubuh ada pada pasal 1 ayat 1, pasal 3, pasal 28, dan pasal 37. Bagaimana implementasi dalam kehidupan bernegara? Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disebutkan bahwa dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini adalah gambaran di dalam dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok pikiran ketiga kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 24 ayat 1, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berwenang mengubah menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR ini dipilih oleh rakyat, yang menggambarkan bahwa kedaulatan terbesar ada di rakyat. Jadi rakyat yang diwakili oleh MPR bisa mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian masyarakat lagi yang dipilih, yang diwakili oleh MPR, melantik presiden dan wakil presiden. Jadi saat pelantikan, yang dilakukan oleh MPR terhadap presiden dan wakil presiden itu sebenarnya adalah pelantikan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. MPR mewakili rakyat Indonesia dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Keren ya? Rakyat Indonesia di dalam pokok pikiran 3 ini memiliki kedaulatan yang sangat kuat.
diwakili oleh MPR. Jadi untuk yang sudah memiliki hak suara, jangan sampai golput. Pilih MPR yang menurut teman-teman memiliki visi dan misi yang baik, memiliki akhlak yang baik untuk mewakili teman-teman semuanya di dalam melaksanakan kedaulatan rakyat ini. Kemudian pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, di sini semua orang bebas mengeluarkan pendapat, menyampaikan pikiran tentu dengan bahasa yang santun, semuanya dijamin di dalam UUD 1945 pada pokok pikiran 3. Kemudian pasal 37, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ya, ini udah Ibu jelaskan ya, bahwa MPR di sini mewakili rakyat. Mereka bisa mengubah undang-undang dasar negara kita. Ya, pokok-pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini gambaran di dalam Pancasila ini sejalan dengan pilar ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada batang tubuh banyak sekali yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu pasal 26 sampai 34. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan bernegara? Negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi dilarang satu orang menganut beberapa agama, harus yang Maha Esa, harus satu. Kalau Muslim berarti dia Islam. Kalau umat Kristiani dia berarti Katolik atau Protestan. Jadi nggak boleh di dalam satu orang dia memiliki dua agama. Misalkan untuk hari Minggu dia menjadi Nasrani, untuk hari Jumat dia menjadi Muslim, itu nggak boleh ya. Jadi harus Tuhan yang Maha Esa. Kemudian adanya jaminan bagi warga negara untuk memeluk agama Islam, adanya jaminan bagi warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi setiap warga Muslim diberi kesempatan dan bebas untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Boleh beribadah di masjid, tapi masa pandemi dibatasi ya, tentu dengan protokol kesehatan. Yang Nasrani juga bebas melakukan ibadah di gereja atau tempat ibadahnya masing-masing, tidak ada larangan. Jadi tindakan-tindakan terorisme yang melakukan teror di tempat ibadah itu sangat melanggar pasal ini, melanggar pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan, karena itu tidak menghormati, tidak memberikan jaminan bagi warga negara yang memeluk agama untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, karena itu mengganggu dari jalannya proses peribadatan agama lain. Pelaku-pelaku terorisme yang melakukan teror di tempat ibadah ya. Kemudian pasal ini sangat banyak seperti tadi yang Ibu jelaskan, dari 26 sampai 34 pasalnya. Yang paling menggambarkan adalah pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menurut pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang mencakup salah satu pasal di dalam pokok pikiran keempat ini. Demikian presentasi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan semua. Jika ada pertanyaan, silahkan japri kepada Ibu. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.